Ini penting Bu, ini penting ya mungkin untuk disampaikan ke sahabat religi, sahabat ceria yang ada di rumah bahwa pendaftaran haji itu bisa dilakukan secara mandiri ya Bu. Betul. Melalui aplikasi tadi Pusaka ya. Di aplikasi Pusaka itu nanti Bapak Ibu atau mungkin Mas Mbak yang mau mendaftar itu ada link tersendiri untuk haji pintar ya Bu. Betul. Nanti milih pendaftaran haji. Kalau mau cek kapan sih saya berangkat haji gitu, itu juga di situ ada. Kemudian itu bisa memilih estimasi keberangkatan. Estimasi keberangkatan. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mau berangkat tahun ini, di situ pun sudah dilengkapi doa-doa manasik dari keluar rumah sampai nanti kembali lagi ke rumah di aplikasi Haji Pintar. Betul. Nanti ini mungkin banyak yang belum tahu bisa dibuka ya di aplikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat ceria, sahabat religi kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Senang rasanya hari ini saya dapat berjumpa kembali dengan Sobat Ceria. Dan seperti biasanya, saya tidak sendirian. Kali ini saya sudah ditemani oleh Ibu Hajah Suwaibatul Aslamiyah. Beliau adalah Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mas. Mungkin bisa disapa dulu sahabat ceria yang ada di rumah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ceria dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore hari ini bisa bertemu dengan kami. Saya Suwaibatul Aslamiyah sebagai Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang baru. Nah, ya, betul. Baru kemarin per 1 Maret ya Bu. Ya. Jadi selamat Bu, mudah-mudahan semakin berkah dan semakin sukses di tempat tugas yang baru tentunya. Amin. Sebelumnya Ibu di Seksi Pendidikan Madrasah. Berapa tahun Bu dulu? 2 tahun. 2 tahun. Dan awal Maret ini menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi PHU gampangannya gitu Bu. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Karena Ibu sekarang di Seksi PHU, saya ingin ngobrol hari ini khusus untuk PHU karena ini sudah menjelang pemberangkatan gitu. Ya, betul. Sudah menjelang pemberangkatan, jadi saya ingin ngobrol lebih banyak tentang Seksi PHU apa saja sih sebetulnya yang ada di situ, mungkin dari pendaftaran sampai kesiapan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini ya Bu. Iya. Mungkin Sobat Ceria ingin mengetahui sebetulnya persyaratannya itu apa saja untuk pendaftaran haji, bisa dijelaskan nih Bu. Sahabat ceria dimanapun Anda berada, mohon doa restunya. Per 1 Maret kemarin saya diamanai untuk bareng-bareng mengelola calon-calon jamaah haji Kabupaten Kebumen. Semakin berkah itu. Amin. Semoga semakin berkah dan semakin maksimal pelayanannya. Yang pertama tadi tanyakan Mas Fauzan adalah bagaimana sih cara pendaftaran haji, karena di bagian haji itu ada beberapa kegiatan Mas Fauzan. Ada pendaftaran, ada persiapan pemberangkatan, ada pelimpahan porsi biasanya. Pelimpahan porsi dan beberapa hal lain nanti bisa kita obrolkan di sini. Kalau Rekom Umroh sekarang nggak ada ya Bu? Rekom Umroh sudah tidak ada. Tapi ada pekerjaan baru yang luar biasa adalah bio visa Mas. Nanti gitu. kita ngobrol tentang itu. Siap. Nah ini yang pertama berkaitan dengan pendaftaran haji Mas, bahwa teman-teman pendaftaran haji itu usia minimal adalah 12 tahun. 12 tahun. Ya, kalau dulu anak baru lahir bisa langsung mendaftarkan haji. Ternyata setelah itu luar biasa banyaknya pendaftar.
Pemerintah memberi kebijakan lagi usia minimal adalah 12 tahun, maksimalnya tidak terhingga, Mas. Ya, gitu. sudah lansia pun boleh mendaftarkan haji. Dan pendaftaran haji itu dilaksanakan setiap hari di jam dinas. Jam dinas itu. Bagi sahabat ceria yang generasi Z yang sangat familiar dengan gadget, Anda bisa mendaftarkan haji melalui di kamar saja bisa dengan aplikasi HP yang kalian pegang. Karena di sana di aplikasi pusaka ataupun di aplikasi Haji Pintar, di sana ada cara mendaftar haji online. Nah, ini kami tinggal dikirimi bukti pendaftaran haji. Nanti akan kita rekam, kita data di sini. Sudah ini penting Bu, ini penting ya mungkin untuk disampaikan ke sahabat religi, sahabat ceria yang ada di rumah bahwa pendaftaran haji itu bisa dilakukan secara mandiri ya Bu. Betul. Melalui aplikasi tadi pusaka ya. Di aplikasi pusaka itu nanti Bapak Ibu atau mungkin Mas Mbak yang mau mendaftar itu ada link tersendiri untuk Haji Pintar ya Bu. Betul. Nanti milih pendaftaran haji. Kalau mau cek kapan sih saya berangkat haji gitu, itu juga di situ ada. Kemudian itu bisa memilih estimasi keberangkatan. Estimasi keberangkatan. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mau berangkat tahun ini, di situ pun sudah dilengkapi doa-doa manasik dari keluar rumah sampai nanti kembali lagi ke rumah. Di sudah aplikasi Haji Pintar. Betul. Nanti ini mungkin banyak yang belum tahu, Bu. Bisa dibuka di aplikasinya. Kementerian Agama melaksanakan inovasi yang luar biasa untuk melayani masyarakat semuanya, termasuk pelayanan yang luar biasa yaitu tadi biovisa, Mas. Biovisa. Padahal orang-orang kita itu, jamaah kita itu sudah sepuh-sepuh. Nah, ini adalah PR kita bareng-bareng untuk membantu para jamaah haji nanti melaksanakan biovisa. Terus persyaratan selanjutnya Ibu tadi baru sampai usia itu, baru sampai usia. Kalau masalah persyaratan itu harus ngepek dulu, Mas. Oh, nggak apa-apa. Yang penting biar kita sampai ke masyarakat itu jelas gitu ya, Bu. Betul. Untuk pendaftaran haji dilaksanakan setiap hari kerja. Kemudian batasan usianya adalah 12 tahun. Setoran awal adalah 25 juta. 25 juta. Jadi belum ada kenaikan, Mas. Nanti naik atau tidak kami pun belum tahu ini. Mudah-mudahan enggak ya. Segeralah mendaftar mumpung belum naik gitu. Enggak tahu kalau misalkan nanti ada kenaikan. Kemudian ada fotokopi KTP 3 lembar. Kemudian fotokopi KTP, fotokopi akta atau akte kelahiran atau ijazah. Salah satu, Mas. Salah itu kan satu, untuk ngecek namanya itu nanti sama panda. Karena mendaftar haji itu nama diri dan nama orang tua itu harus sama. Tanggal lahir juga harus sama. Untuk proses pembuatan paspor itu ya. Iya, nanti arahnya juga ke pembuatan paspor dan dokumen yang lain. Kemudian fotokopi kartu golongan darah. Jadi ada ke puskesmas dulu baru bagi yang belum mempunyai golongan darah. Apa sih fungsinya golongan darah dicantum di sini? Suatu saat membutuhkan bantuan darah, itu sudah ada di situ di datanya. Betul. Kemudian fotokopi paspor bagi yang sudah memiliki. Kadang-kadang kan ada yang sudah tidak umroh dulu baru daftar haji. Nah, itu berarti sudah mempunyai paspor. Kapanpun paspor itu dibuat harus dilampirkan karena nanti berdampak pada saat akan pembuatan paspor untuk keberangkatan besok. Kemudian dari dokumen tadi itu harus sama, nama, identitasnya sama, tanggal lahirnya, orang tuanya, ya itu harus sama antara yang di KTP, KK, akte, ijazah. Intinya semua dokumen yang dipersyaratkan itu harusnya sama ya. Sama. Baik penulisan namanya, tanggal lahir dan lain sebagainya. Betul, gitu Mas. Ya, itu adalah persyaratan pendaftaran haji. Jadi itu saja ya Bu. Jadi intinya persyaratannya tadi usia minimal 12 tahun, kemudian membayar setoran
awal ya, Iya. setoran awal 25 juta di ke Bank Bank Syariah. Syariah. Bank Syariah ya ini Bu. Iya, harus Bank Bank Syariah. Syariah apa saja ya Bu banknya? Pokoknya bebas Bank Syariah gitu. Iya. Jadi para pendaftar silahkan memilih sendiri sukanya gitu. kemana itu. Tapi untuk pelayanan kita di kantor juga disediakan ya Bu? Sediakan. Setiap hari ada perbankan syariah yang piket di kantor Kementerian Agama kita. Harapan kami kan mendaftar haji itu begitu datang itu sudah terlayani, jamaah tidak kesana kemari. Satu pintu ya Bu. Satu pintu. Jadi selesai dalam satu waktu. Ya, berkas sudah oke, sudah masuk, banknya tinggal geser tempat aja. Tidak Sudah perlu disiapkan. mondar-mandir dari Kemenak ke bank, terus kembali lagi ke Kemenak lagi ya Bu. Betul. Nggih. Sekarang sudah dipermudah, jadi sahabat religi cukup datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, seksi PHU, silakan daftar di situ, banknya sudah ada ya Bu. Nggih. Selesai dalam satu waktu itu. Iya. Betul. Oke, berarti untuk pendaftaran cukup ya Bu Cukup, persyaratannya cukup, itu. Nah, ngomong-ngomong ini Bu, ini kan sudah bulan Ramadan ya, sudah bulan Ramadan, sebentar lagi bulan haji. Betul. Ya. Sejauh mana ini Bu persiapan dari kita kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen untuk menyambut, memfasilitasi, pokoknya kita untuk menyambut musim haji itu. Nggih. Sejauh mana persiapannya? Iya. Musim haji 1444 Hijriah atau 2023 ini adalah pemberangkatan haji yang beda dengan yang lain-lainnya. Jadi gitu. di sini itu ada pemberangkatan yang kemarin sudah melunasi di tahun 2020, kemudian di 2021 kan ada pemberangkatan, kemudian 2022 itu ada pemberangkatan tapi usia lansia tidak ikut berangkat, itu juga merupakan akan diberangkatkan di tahun ini. Kemudian juga bagi jamaah haji yang kuota tahun ini. Jadi di Kabupaten Kebumen jamaah haji berhak lunas untuk musim haji 2023 ini sebanyak 1.452. Alhamdulillah 1.452. Ini ada peningkatan ya Bu ya? 1452. Ada peningkatan dari tahun yang lalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akan tetapi menurut informasi tidak ada pendampingan lansia Mas. Oh gitu. Jadi banyak sekali yang lansia tetapi tidak ada pendampingnya karena kuotanya sudah banyak, diantaranya adalah 1.183 untuk yang kuota nomor urut porsi. Porsi nggih. Jadi untuk porsi 2023 nomor urutnya adalah 1.183 orang yang berdasarkan nomor urut. Ya. Kemudian ada kuota lansia sebanyak 179. 179 lansia. Dan tahun ini berarti. Kami sudah dimintai estimasi penggunaan kursi roda dan sudah kita kirimkan ke Kanwil, dikirimkan ke pusat. Kemudian ada jamaah haji cadangan sebanyak 90 jamaah. Cadangannya 90. Lansianya 100 berapa tadi Bu? Sebentar Mas. Ya masalah data-data ini dan bedinek salah ngomong. 179 untuk yang lansia. Yang lansia 179. Untuk yang cadangan 90. Oke lo Mas ini lansia 179. Nah, ini yang sudah kita laksanakan. Yang pertama ini porsi berhak lunas ini muncul baru 1 Ramadan Mas. Kalau menurut kemarin-kemarin itu bulan puasa itu kita sudah tidak begitu sibuk untuk persiapan pemberkasan. Nah ini masih persiapan pemberkasan ini. Jadi kita sambil menunggu ketentuan pelunasan karena belum ada ketentuan pelunasan ya, belum muncul. Kami mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan haji. Yang pertama adalah pembuatan paspor bagi
yang belum punya memiliki paspor. Bagi yang sudah lunas 2020 kan sudah punya paspor. Nah, itu bagi yang baru, yang nomor urut polisi ini ada banyak yang belum mempunyai paspor. Dan untuk pelayanan ini kami bekerja sama dengan Imigrasi Cilacap karena juga banyak yang lansia. Kami mendatangkan petugas imigrasi ke kantor Kementerian Agama di Aula Kemenak yang kita istilahkan adalah pembuatan paspor haji on the spot. Nah, kemarin sudah. Ya, sudah itu yang rame-rame di sini, Dan alhamdulillah banyak yang mendaftar, kisaran ada 600-an orang, Mas. Sudah mendaftar di sini. Kemudian ini sudah jadi paspornya 254 paspor. Dan yang lainnya belum jadi karena material pembuatan paspornya itu belum datang di imigrasi. Jadi material pembuatan paspor insya Allah akan datang di awal bulan depan. Jadi insya Allah dijanjikan awal bulan depan besok paspor-paspor yang kita bikin insya Allah jadi. Nah, ini setelah pembuatan paspor ternyata masih banyak juga yang belum buat, Mas. Gitu. Kemarin hari kita ke imigrasi hari Rabu ke imigrasi juga mengantarkan 32 jamaah yang membuat paspor. Ya, monggo sahabat ceria, manakala masyarakat di sekitar panjenengan ada yang ada yang masuk pemberangkatan tahun ini akan tetapi belum mempunyai paspor, monggo segera merapat ke Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Nanti akan kita dampingi untuk membuat paspor di imigrasi. Karena pembuatan paspor di imigrasi beda, Mas, sudah campur dengan pembuatan paspor yang lain. Gitu. Walaupun demikian kami minta satu loket khusus untuk melayani jamaah haji Kebumen. Sehingga kemarin kita estimasi sampai maghrib sampai di sini. Alhamdulillah jam 12 kita sudah selesai. Sudah selesai. Ya, di Cilacap itu di imigrasi. Padahal harusnya kalau calon jamaah itu kemarin memanfaatkan yang datang ke Kebumen haji on the spot itu, semuanya di situ bisa terlayani semua ya, Bu. Nggak perlu datang ke Cilacap. Betul. Dan yang di untuk penulisan perdimnya kan kami yang menulis, Mas. Jadi petugas imigrasi tinggal mencocokkan dengan data aslinya kan. Tapi di Aula Kemenak kemarin kami menyampaikan ke petugas bahwa kami menulis perdim sudah dengan sangat hati-hati. Insya Allah tidak ada kesalahan. Mohon untuk tidak dicekkan, di cross check dengan aslinya. Karena kalau di cross check dengan aslinya kadang-kadang ada yang masih belum sinkron juga, Mas. Gitu. Dan alhamdulillah di ACC sehingga satu hari target kita 130 terlampaui, 130 orang terlampaui begitu. Sehingga pelayanan di Kabupaten Kebumen berjalan dengan lancar. Dan kami juga terima kasih sekali kepada Ibu Anak, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ini luar biasa, Bunda Anak, Bu Anak ini. Kami sangat dibantu dengan para jamaah haji yang kekurangan dokumen di catatan sipil. Saat itu juga dibuatkan, Mas. Jadi kami minta tolong ke beliau, kemudian beliau memberi bantuan kepada kita yang dibutuhkan jamaah haji itu apa. Karena pada dasarnya jamaah haji itu datanya sudah valid semuanya, tinggal hanya kadang beda satu huruf kayak gitu kan. Nah itu oleh catatan sipil kami sangat dipermudah. Bahkan di hari Sabtu dan Minggu tetap dilayani, Mas. Luar biasa ini. Jadi ada kerjasama dari instansi lain ya. Jadi haji ini bukan murni hajat Kemenak tapi hajat bersama kan, negara ini. Betul, dari Dinkes, dari catatan sipil, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, pemerintah daerah, betul. Itu saling dukung. Semuanya adalah bertujuan untuk memudahkan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi jamaah haji. Terus kemudian selain paspor, apalagi Bu persiapannya itu selain paspor? Selain paspor, pemerintah Arab Saudi juga sudah memberlakukan bahwa visa yang dulunya itu diurusi di pusat, yang mengusulkan adalah Kanwil Kementerian Prop Jateng.
Sekarang visa sudah by online, Mas. Jadi namanya adalah biovisa. Biovisa. Dan nanti kami akan mengadakan bintek melaksanakan biovisa bagi jamaah haji, karena jamaah haji itu kebanyakan adalah lansia. Ini. Jadi nanti dibantu oleh jamaah haji yang masih muda, kemudian oleh keluarganya dan oleh kami yang ada di Kementerian Agama untuk melaksanakan biovisa bagi jamaah haji yang akan berangkat. Jadi harus punya paspor dulu, kemudian di biovisa, dan kita sambil menunggu pelunasan kita laksanakan itu. Kita merapat kepada KPIH, minta tolong juga kepada semua KPIH di Kabupaten Kebumen. Kita bersinergi, mari bareng-bareng untuk mensukseskan pemberangkatan haji tahun 1444 Hijriah ini. 44 ya? 144. Intinya bahwa biovisa itu bisa visa itu secara mandiri. Betul. Biovisa sebetulnya adalah dilaksanakan oleh jamaah haji itu sendiri. Mandiri. Jadi sahabat ceria semuanya, bahwa pembuatan paspor, kemudian biovisa, kemudian pada saat jamaah haji ada yang meninggal dunia atau sakit permanen, pelimpahan porsi namanya, Mas, itu semuanya adalah tanggung jawabnya sendiri. Kita Kementerian Agama tidak mempunyai anggaran untuk itu, Mas. Jadi adalah kewajiban jamaah haji itu sendiri. Kami melaksanakan pendekatan pelayanan semata-mata untuk memudahkan para jamaah haji. Termasuk kemarin kita melaksanakan pelimpahan porsi sebanyak 207 jamaah. Pelimpahan porsi. Alur pelimpahan porsi adalah manakala jamaah haji yang sudah mempunyai porsi, akan tetapi yang bersangkutan meninggal dunia atau sakit permanen. Gitu ya. Jadi saat syarat untuk pelimpahan porsi hanya 2, meninggal dunia atau sakit permanen. Kalau meninggal dunia ada keterangan akte kematian dari Dukcapil. Kalau sakit permanen ada keterangan dari rumah sakit pemerintah. Ya harus rumah sakit pemerintah. Kopnya adalah kop rumah sakit pemerintah. Dan ini dilaksanakan, diajukan ke Kementerian Agama Kabupaten. Kami cek, kami entry, semuanya di-scan, Mas. Jadi di-scan satu-satu, sebendel-sebendel per orang itu, kemudian dilaporkan ke Kanwil, kemudian dibukakan blokir di pusat. Jadi sekarang yang kalau dulu pelimpahan cukup di Kanwil, sekarang tapi di pusat, jadi agak panjang. Tapi dengan adanya komunikasi yang baik, alhamdulillah kemarin 207 bisa terlayani semua, dan dari Kanwil 4 petugas datang ke Kebumen. Jadi memudahkan calon penerima pelimpahan porsi itu cukup di Kebumen. Kemarin ada 31 jamaah haji yang pada saat itu berposisi di luar kota. Kita fasilitasi pada hari Senin, kami antar ke Kanwil, Kemenang Jateng. 31 alhamdulillah sukses semua. Berangkat dari sini jam 2 malam, Mas. Jam 2 malam. Nah, ini luar biasa jamaah haji kan. Semoga keikhlasan, semangat dan kesabaran itu selalu ada di kita semuanya. Amin. Sehingga lancar semua urusan. Terus gini Bu, terkait persiapan, tadi kan sudah disebutkan ada paspor, kemudian visa, ya. Nah, mungkin kesehatan Bu, terkait dengan mungkin istitoah, biasanya kan ada istitoah dari Dinas Kesehatan, itu sudah sejauh mana itu koordinasinya antara kita dengan Dinas Kesehatan, atau mungkin mereka sudah melakukan pemeriksaan? Terima kasih kepada teman-teman Dinas Kesehatan melalui Puskesmas, melalui rumah sakit. Itu kita baru estimasi calon keberangkatan 2023 sudah diadakan pemeriksaan kesehatan. Jadi masih ada waktu untuk
pemulihan kesehatan, nah, istilahnya ya. Jadi diketahui sakit apa, dikasih saran-saran apa, termasuk gitu. Dari teman-teman dinas kesehatan, puskesmas juga mengadakan olahraga untuk membugarkan tubuh. Nah, ini program masing-masing puskesmas ini. Dan nanti pada saat pemberangkatan juga mungkin ada pemeriksaan lagi. Dan ini yang kita tunggu-tunggu, ketentuan pembayaran pelunasan. Kalau di ketentuan pembayaran pelunasan harus ada surat keterangan isi to'ah dari dokter, maka besok periksa lagi. Tapi kalau misalkan tidak, maka cukup langsung pelunasan. Nah, ini yang belum bisa kita. Dan karena waktunya sangat mepet, Mas. Nah, ini jadi semoga semuanya isi to'ah ya, sehingga bisa berjalan berangkat naik haji semua. Oke. Kemudian untuk mereka sendiri, para calon jamaah haji itu kan mungkin perlu dibekali pengetahuan tentang manasik haji. Itu apakah sudah dilaksanakan di tingkat kabupaten maupun kecamatan atau KBIH masing-masing? Itu seperti apa persiapannya? Untuk manasik haji itu dilaksanakan oleh KBIH masing-masing selama ini. Untuk yang nanti dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama adalah nanti setelah pelunasan porsi, pelunasan haji. Setelah nanti pelunasan. Betul, karena kalau mau di manasik sekarang orangnya juga belum tentu siapa yang berangkat, Mas. Betul. Nah, itu juga ada keterkaitan dengan anggaran. Setelah adanya pelunasan, maka nanti akan kelihatan jumlah jamaah haji yang berangkat dari Kabupaten Kebumen berapa, kemudian juga akan dialokasikan anggaran untuk manasik hajinya. Kalau jumlahnya sendiri tadi kan sudah ada 1443 ya, Bu ya. Iya. Tapi by name by address-nya yang nanti akan dinyatakan istitoah itu yang belum fix ya, Bu. Iya, belum ada pelunasan. Pelunasan juga ya. Intinya bahwasanya kalau kita mau melangkah lebih lanjut memberikan manasik itu setelah dilaksanakan setelah pelunasan. Semuanya beres pelunasan gitu. Jadi intinya sebetulnya dari pelunasan karena bagi jamaah haji yang sudah melunasi kemudian ibunya di Kebumen, anaknya di Banten misalkan, maka anak itu bisa pindah ke Kebumen mendampingi ibunya, Mas. Itu yang dinamakan mutasi. Siapa yang mengurus mutasi? Yaitu yang akan pindah. Misalkan anaknya di Kebumen, padahal ibunya di Jakarta, misalkan. Maka yang mengurus mutasi adalah yang di Kebumen. Nanti Jakarta tinggal menerima. Seperti tadi, anaknya di Banten, ibunya di Kebumen. Yang mengurus mutasi adalah di Banten, kami yang di Kebumen tinggal menerima. Gitu, Mas. Jadi setelah pelunasan itu masih ada beberapa agenda yang bisa dilaksanakan manakala para jamaah haji itu menghendaki untuk bersatu dengan keluarganya. Ya. Dan ini ada syaratnya lagi, Mas. Antar SOJ biayanya kan beda. Kalau misalkan Banten dengan SOJ kita Solo antara penerbangan itu beda. Kok lebih mahal Banten? Maka nanti jamaah haji itu akan memperoleh pengembalian. Pengembalian sesuai dengan yang Solo ya. Iya. Kalau ternyata itu Solo lebih mahal daripada Jakarta misalkan. Berarti nambah. Maka nambah, jamaah haji itu nambah. Gitu. Oke, kayaknya asik sekali nih ngobrolnya kita hari ini, Bu. Tapi kayaknya kita sudah sore. Sudah sore mau persiapan. Barangkali Ibu juga mau masak di rumah. Betul, Mas. Kita sambung besok kapan-kapan, Ibu. Karena ini informasi seputar haji ini kayaknya sangat ditunggu-tunggu oleh sobat religi dan sobat ceria yang ada di rumah. Mudah-mudahan seluruh jamaah haji Kabupaten Kebumen juga sehat semuanya, termasuk kita juga dan keluarga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita cool sampai Lebaran ya, Bu, sampai Syawal nanti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ibu, saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita sore hari ini.
Salam sahabat religi, jalani hidup dengan ceria, syukuri dan nikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.